Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan ke asas yang ke-5. Tafadhal. Nah, jazakallahu khairan. Kita masuk ke asal yang ke-5, al-aslul khamisu, berkaitan tentang penjelasan Allah tentang walinya dan perbedaan tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar, dan orang-orang yang menyerupai para wali-wali Allah tersebut dari kalangan musuh-musuh Allah dan orang-orang munafik dan orang-orang yang suka berbuat dosa atau kedurhakaan kepada Allah. Ayat dalam surah Ali Imran yang disebutkan oleh penulis sini sudah cukup menjelaskan tentang masalah siapa wali Allah tersebut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mencintai kalian. Dan dalam ayat surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kala Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana dia, yakni Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Juga firman Allah dalam surah Yunus, Allah menyatakan, ingatlah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu, yakni mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya, kata penulis, persoalannya mengalami perubahan bagi sebagian besar orang-orang yang mengaku berilmu, mengaku sebagai penuntun-penuntun yang memberikan petunjuk kepada umat manusia, dan di antara penjaga-penjaga syariat, bahwa wali-wali Allah itu harus meninggalkan ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW.
siapa yang mengikuti beliau berarti ia bukan wali. Ya, hati-hati jangan salah paham, siapa yang mengikuti beliau berarti ia bukan wali. Ini kata mereka. Wali itu harus meninggalkan jihad. Maka siapa yang berjihad berarti dia bukan wali. Ya, wali itu harus meninggalkan iman, meninggalkan takwa. Siapa yang menjaga iman dan takwa berarti dia bukan wali. Kemudian penulis menutup dengan, ya Allah, wahai Rabb kami mohon kepada Engkau ampunan, keselamatan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat yang semoga Allah muliakan rahimakumullah, pada asas yang kelima ini penulis menjelaskan berkaitan tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memiliki sebuah buku berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Buku yang menjelaskan, menyebutkan ciri-ciri perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ya, siapa yang tidak bisa membedakan di antara keduanya, niscaya dia akan ditipu oleh para wali syaitan dan akan dipalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perwalian di sini itu runtutan dari poin sebelumnya yang berkaitan dengan ahli ilmu fuqaha dan ahli ilmu ulama dan ahli fikih atau fuqaha yang akan berbuah kepada apakah seorang ini wali di antara wali-wali Allah atau wali di antara wali-wali syaitan. Dan penulis memberikan di antara karakteristik wali-wali Allah itu cukup, dan ini cukup sangat mudah untuk dipahami apakah masuk wali Allah ataukah wali syaitan, dengan surah Ali Imran ayat 31, kemudian surah Al-Maidah ayat 54 dan surah Yunus 62 sampai 63. Itu 3 surah yang dinukilkan ini sudah cukup untuk mengetahui wali Allah apa bukan, gitu loh. Sudah cukup untuk mengetahui wali Allah atau bukan. Dan apabila kita melihat dari contohnya Ali Imran 31, ciri pertama dari wali Allah itu adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, fattabi'uni inilah di antara ciri wali, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri di antara ciri wali Allah adalah mereka yang fattabi'uni, mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia wali Allah tadi. Ya, makanya sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan surah Ali Imran ayat ke-31 ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian apa? Ujian akhir semester atau ujian tengah semester? Nah, ujian benar nggak cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menguji dirinya, benar nggak dia cinta kepada Allah? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya? Ya. Maka kalau cintanya benar, maka dia akan mengikuti Rasulullah SAW tersebut dengan totalitas, dengan sebenar-benarnya. Nah, makanya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang menganggap dirinya wali, kemudian hanya dengan kedipan mata dia menyatakan dia sudah sholat, dia sudah berpindah tempat ke Masjidil Haram, ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar dan logis lainnya, kalaupun terjadi, itu hanyalah di antara mukjizat Nabi dan Rasul Allah. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian Isra wal Mi'raj yang jika ditinjau dari segi logika tidak akan masuk, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Tapi ketika pada hari ini sebagian orang yang menyatakan dia adalah wali di antara wali Allah, kemudian dia tak mengerjakan sholat, dia tak perlu wudhu lagi, karena saya dapati orang-orang seperti ini, gitu loh. Dan yang celakanya lagi, orang-orang seperti ini adalah dianggap seorang ahli ilmu, seorang ulama, seorang faqih. Ketika diajak untuk sholat bersama, dia bilang, oh saya tidak perlu sholat lagi, katanya. Nah, wali apa kalau kayak gini?
Kalau ada orang antum ketemu, antum ajak sholat, ya Pak, Ustadz sholat. Oh, Ustadz tak perlu sholat lagi, kata dia. Nah, kira-kira apa? Antum lihat apa nih? Ustadz nih wali syaiton, katanya. Gitu kan ya. Jadi nggak usah dikatakan kayak gitu. Tapi pahamlah bahwa kalau ada, maupun dia kata dia ustadz, dia tokoh, dia tuan guru, kalau dia diajak sholat pun dia tak sholat lagi, maka ini bukan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Padahal kalau kita tahu sirah Rasulullah, beliau itu sangat perhatian masalah salat sampai kapan? Sampai beliau mau meninggal dunia. Kok bisa-bisanya dia mengaku umat Rasulullah tapi salat pun tak dia kerjakan. Nah, itu diantara ciri wali Allah adalah mereka yang ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian di antara tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadap orang-orang yang memusuhi waliku tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri mereka. Ciri mereka yang pertama adalah senantiasa melaksanakan amalan-amalan fardu. Senantiasa menjaga amalan-amalan fardu. Meninggalkan larangan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami, ini tingkatan pertama. Dalam hadis qudsi bisa dilihat di halaman 93-94, itu adalah tingkatan pertama jadi wali Allah Subhanahu wa taala, menjaga melaksanakan amalan-amalan fardu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Ya. Sudah jadi wali semua? Nah, udah nih. Udah ngerjakan amalan fardu kan? Ya. Itu tingkatan pertama baru ya. Apa tingkatan selanjutnya? Tingkatan selanjutnya bukan tidur ketika pengajian. Nah, biasa kan dia matanya pejam. Apa dia pejam tuh, Ustaz? Dia wali gitu katanya. Dia tak perlu dengar, dia udah tahu semua katanya. Ya. Enggak, itu ngantuk namanya, bukan wali. Tingkatan kedua adalah yang lebih tinggi dari yang pertama, yaitu ketika orang melaksanakan amalan fardu, meninggalkan perbuatan haram, ya, dan bersaing dalam mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan atau disunnahkan. Jadi dia sangat antusias dalam mengerjakan amalan-amalan yang disunnahkan, yang dianjurkan. Amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan. Hukumnya nggak wajib, hukumnya bukan fardu ain bagi dia, tapi dianjurkan, dimustahabkan, disunnahkan, tapi dikerjakan sama dia, dan dia mengerjakannya dengan antusias. Maka ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari di antara jenis-jenis wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita disebutkan di antara jenis wali Allah adalah mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian mereka yang melaksanakan amalan-amalan fardu, dia jaga, dia tinggalkan perkara-perkara haram. Dan tingkatan lebih tingginya lagi adalah mereka yang mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan. Nah, amalan-amalan yang dianjurkan, nggak wajib. Apa di antara amalan yang dianjurkan? Nabi SAW, tapi pada hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan amalan ini riwayatnya, hadisnya mutawatir, ya, sangat dianjurkan. Apa dia? Apa? Bersolat. Solat itu amalan fardu, bersolat. Kok ada bahasa bersolat? Bersiwak. Tahu siwak? Tahu siwak? Tahu apa tuh? Tidak pernah masuk gigi semua sampai sini. Segigi nah. Ya, itu makna dari menggosok gigi. Ya, membersihkan gigi. Sebelum apa?
sebelum makan katanya. Wah, itu makin tambah ngantuk nampaknya. Sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum masuk ke rumah. Ini diantara yang disunah-sunahkan Nabi SAW ketika untuk bersiwak. Ada yang bersiwak nggak sini? Nggak ada. Yang bergosok gigi? Tak masuk gigi pun parah. Tak masuk gigi ya. Masuk gigi lah. Paling nggak itu kias dari ulama mengganti dari siwak. Ya. Maka sebagian di pondok pesantren itu biasa mereka tuh sebelum mau sholat masuk gigi. Gitu. Ada sebagian mengkiaskan dengan dari siwak dengan kayu siwak tersebut. Intinya jaga kebersihan mulut. Nah itu diantara sunnah Nabi. Kalau kita mau juga diantara jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya biasanya di sakunya itu ada batang siwak. Tapi tidak selamanya juga ngelihat orang di sakunya ada batang siwak itu dia wali Allah. Siapa tahu dia penjual kayu siwak. Siapa tahu gitu kan? Iya, jual saja. Nah, kemudian teman-teman sekalian semoga Allah muliakan rahimakumullah. Di antara tanda yang disebutkan dalam firman Allah, di antaranya yang lain adalah Al-Maidah 54 halaman 98. Di situ penulis menyebutkan 4 tanda wali Allah. Yang pertama, mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman. Nah, ini makin susah ini levelnya. Kalau tadi kan masih umum lah ngikuti Rasulullah, ya. Apalagi tadi mengikuti Rasulullah terus apa? Hah? Apa tadi? Jaga amalan fardu. Nah, itu dia. Jauhkan perbuatan haram. Kemudian yang lebih di atasnya adalah meningkatkan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Nah, dalam Al-Maidah 54, di antara tanda wali Allah adalah mereka yang berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Ya. Mereka tulus, didoakan, saling tolong menolong. Ya. Dan sikap-sikap yang diperintahkan dalam agama ini. Kemudian yang kedua, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Di hati mereka terdapat kemuliaan, kekuatan, dan kebencian terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah dan musuh-musuh agama Allah. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan membela agama Allah. Dan yang keempat, mereka tidak takut dicaci, dicela terhadap orang-orang yang suka mencaci dan mencela ketika seorang berjalan di atas jalan kebenaran. Nah, ini 4 tanda yang disebutkan dalam Al-Maidah 54. Bersikap lemah lembut, bersikap keras kepada orang kafir, berjuang di jalan Allah, berjihad, dan yang keempat tidak takut dicela, dicaci, dimaki, diremehkan, direndahkan ketika dia berjalan di atas kebenaran tersebut. Kemudian ayat yang terakhir surah Yunus 62-63 juga menjadi di antara tanda-tanda wali Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sebutkan sesungguhnya wali Allah itu la khaufun alaihim. Ini ciri yang pertama dalam Yunus 62-63. Ciri pertamanya adalah la khaufun alaihim. Artinya apa? Mereka tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut terhadap mereka. Tidak takut apa? Para ulama katakan mereka tidak takut terhadap apa yang akan menimpa diri mereka. Jadi mereka itu tidak takut terhadap apa yang akan menimpa diri mereka. Jadi maksudnya nggak takut di situ adalah wali-wali Allah tuh nggak takut. Bukan maksudnya nggak takut ular kobra, nggak takut singa, nggak takut kalajengking, nggak takut kecoa. Takut kecoa di sini. Ya. Bukan takut binatang itu takut naluri manusiawi. Tapi wali Allah itu tidak takut la khaufun alaihim terhadap masa depan mereka, masa yang akan datang, dan tidak ada rasa takut di akhirat nanti, kata sebagian para ulama maknanya. Karena keimanan mereka, kesolehan mereka, kewalian mereka kepada Allah tadi. Jadi mereka nggak takut. Mereka tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Apa ciri wali Allah tidak akan sedih? Tadi kan tidak takut. Ya, apakah tidak sedih? Apa maksudnya tidak sedih? Tidak sedih kata para ulama tafsir
tidak sedih apabila lifaqdid dunia, kalau mereka kehilangan dunianya, gitu kan. Apabila mereka kehilangan dunianya, sandal baru beli mahal-mahal merek Eiger ratusan ribu, pakai sekali kena curi orang. Kalau wali Allah, oh enggak apa-apa katanya. Ya. Dia tidak bersedih atas kehilangan sendalnya, kehilangan apapun dari dunianya. Tidak ada kesedihan di dirinya. Nah, ini menunjukkan tidak ada kesedihan. Walahum yahzanun. Inilah ciri wali Allah, mereka tidak takut masa yang akan datang, akhirat mereka, dan mereka tidak sedih atas kehilangan dunianya. Atau kata sebagian para ulama, ketika mereka wafat, mereka tidak sedih meninggalkan keluarganya. Jadi wali Allah itu ketika mau meninggal dunia nggak sedih meninggalkan keluarganya, karena dia akan berjumpa dengan Allah. Hanya keluarganya sajalah yang sedih meninggalnya orang tersebut. Nah, itu diantara makna yang disebut oleh ulama tafsir dalam ciri-ciri wali Allah dalam surah Yunus 62 sampai 63.